Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Ahmad dalam edisi Bincang Pagi. Pasti happy bersama Prodi KPI. Ukir di Jepara semakin punah. Gimana nih? Kita undang narasumber kita yang berkompeten untuk membicarakan mengenai ukir Jepara agar tidak punah nih. Oke, kita langsung saja ya sambut narasumber kita, Dr. Andes Sutarya, Magister Manajemen. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Oke, semangat, Bapak. Semangat. On Oke, fire. sebelum itu ya, Pak, terima kasih. Boleh menyapa dulu, Pak, Sobat KPI nih. Hai, Sobat KPI gitu, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat KPI. Hai, semuanya. How are you today? I am fine. Oke, kita akan membahas mengenai upaya peluk untuk keberlangsungan ukir Jepara nih, Pak. Oke. Karena ukir Jepara ini kan ada yang bilang katanya udah nggak ada, tapi masih ada kok gitu kan, Pak. Betul ya, Pak? Oke. Iya, seperti itu. Makanya ini kita akan membahas mengenai hal tersebut, Pak. Untuk Sobat KPI juga nantinya untuk bisa menyaksikan perbincangan kita dengan Bapak Sutarya sampai akhir ya, karena ini adalah episode yang juga spesial sekali. Oke, yang pertama nih, Pak, ini saya akan membahas mengenai baru-baru ini Pak Wiwit dan Mbak Rere memberikan dukungan penuh nih, Pak, untuk penetapan Hari Ukir dan pelenggaraan pameran ukir di Jepara tentunya. Nah, apa nih, Pak, makna dari inisiatif ini bagi pengembangan seni ukir di Jepara dan bagaimana dampak pelestari budaya ukir lokal ini? Oke, terima kasih, Mas Zul. Jadi sahabat-sahabat saya lah yang di luar sana, terutama yang komunitas KPI ya. Jadi sebelum saya ke materi semacam responsif question itu, saya ke peluk. Apa itu peluk? Jadi peluk itu kepanjangan dari Pelestari Ukir Jepara. Kenapa? Karena tadi yang namanya sesuatu nama yayasan itu, kalau ketika kita legal formal ke notaris itu berarti harus ada sapaannya. Sapaannya apa? Namanya apa? Singkatannya apa? Yaitu peluk. Nah, kebetulan itu sudah akrab. Itu yang sebagai perkenalan dari kami ya. Kami sendiri sehari-hari saya sebetulnya saya di desain produk gitu ya. Desain produk karena basically saya MM, sehingga saya bisa ngajar kemana-mana. Jadi ke manajemen juga ya, Pak? Berarti betul. Ada marketing, ada entrepreneurship atau kewirausahaan, ada macam-macam. Termasuk desain produk ya. Oke. Sekarang yang kaitannya dengan Hari Ukir tadi ya. Iya. Ya, Hari Ukir. Untuk Pak Wiwit tadi ya. Pak Wiwit. Jadi ini semacam follow up ya. Follow up. Saya mulai dari tanggal 20 Agustus tahun 2002, 3 tahun yang lalu. Pada zaman itu bupatinya adalah PJ. Yaitu Pak PJ, Pak Edi Supriyanta. Ya. Artinya apa? Jadi kami dari peluk itu menggagas bagaimana supaya dari sisi pelestariannya dalam tanda petik heritage carving itu terjaga, sehingga kami akan membuat satu program-program dan itu harus ada semacam apa ya, harus ada tetenger gitu ya. Nah, kami memulai dari tanggal 20 Agustus itu tahun 2002. Sebetulnya itu klaim sepihak dari kami, dari Yayasan Peluk itu. Nah, kenapa hari itu yang kita ambil? Karena begini, ini asbabul wujudnya begini, Mas Jul. Jadi pada 1889, ya, 98 itu Kartini kan lahirkan 1879. Ya. Nah, usia beliau usia 19 tahun itu si Kartini dapat undangan dari semacam Expo Internasional lewat Abendanon. Abendanon itu siapa? Nyonya Abendanon ya. Abendanon itu Menteri Menristek Dikti kalau zaman sekarang. Nah, itu lewat nyonyanya
Kartini dikasih undangan itu. Sehingga Kartini siap ke sana. Nah, pameran itu sendiri itu berlangsung 9 Juli sampai 21 September. Jadi 3 bulan. Artinya apa? Tadi kembali ke tanggal 20. Iya. 20 Agustus itu kan masih di dalam ruang tadi. Iya. Dalam Expo, ruang masih expo itu tadi. Iya. Nah, expo itu apa yang diekspokan? Yaitu yang diekspokan di sana adalah furnish mall bahasa saya. Mebel kecil-kecil. Terus ada handicraft. Terus ada batik juga. Ada batik, ada craft yang lain. Jadi zaman itu seorang Kartini itu sudah mindsetnya, pikirannya itu sudah menurut saya ada luar biasa. Karena apa? Batik saja itu dipamerkan di sana. Ada narasi. Kalau sekarang narasi itu ya storytelling ya kalau zaman sekarang. Betul. Jadi produk itu di dalam produk itu ada apa? Ya, termasuk furniture itu ya. Furniture itu sudah dipamerkan oleh Kartini. Ada narasi begini. Itu Ratu Wilhelmina. Itu namanya zaman itu Ratu Wilhelmina. Itu berkunjung dari stan ke stan. Nah, beliau ini berhenti di standnya Kartini itu. Ini luar biasa. Merinding saya. Itu berhenti. Decak kagumnya itu, loh ini karya siapa? Akhirnya diceritakan oleh EO itu sana ya. Oh ini ini karya adalah Kartini. Kartini siapa dijelaskan. Oh Bumi Putra zaman itu istilahnya. Ini Putri Bumi Putra ini karyanya. Itu luar biasa. Sehingga event itu dibuat di manuskrip di media zaman itu, di negeri Belanda atau di Eropa. Kartini jadi perbincangan di sana. Kalau zaman sekarang viral ya. Viral. Ya. Kartini zaman itu sudah begitu, Mas. Jadi apa? Kami dari Peluk itu berani menjustifikasi bahwa seorang perintis eksportir furniture orang Indonesia pertama adalah Kartini. Kartini itu ya. Kartini. Pak, ya? Karena yang terkenal dulu ya memang. Ya betul. Kalau situ ya. Iya, ini kan kita kan menerima saat sekarang kan kontainer kita sudah memacetkan jalan itu ya. Iya. Ya, sudah memacetkan jalan. Karena apa? Karena yang kontainer jumbo itu kan besar, panjang, mau diselip nggak bisa. Artinya itu furniture, mau muat furniture. Nah itu ternyata perjalanan panjang dulu asbabul nuzulnya tentang furniture itu kan dari Kartini. Jadi Jepara luar biasa. Dari historinya itu tadi ya, Pak. Pertama berarti ukir dari zaman Kartini sudah mendunia sebenarnya Pak ya. Betul, sudah mendunia. Tapi memang ukir itu dari Jepara ya Pak ya. Iya betul. Karena Jepara kan center carving itu kan Jepara. Jadi mau googling misalkan ya Jepara, ukir, ya Jepara langsung muncul. Nah, ini Jepara sudah ngebrand di mana-mana. Dan itu sudah mengglobal. Artinya tingkat dunianya sudah begitu. Kabupaten kota yang lain atau daerah yang lain, provinsi lain, negara lain tidak ada. Jepara punya nih Pak. Jepara punya. Ya. Juga sobat KPI ini Pak disinggung, jangan sampai kita tiba-tiba nggak mau meneruskan ukir atau bisa dibilang anak-anak sekarang kan bilangnya udah aib lah ukir, ngapain kita ngukir gitu. Padahal ukir adalah warisan budaya Jepara dan hanya satu-satunya di dunia ya Pak. Seperti itu ya Pak. Kalau satu-satunya tidak. Oh, banyak ukir. Ya. Hanya saja kita styling atau gayanya keren, gitu. Iya. Setiap lokal itu ada ukirannya. Kita berbeda. Termasuk di mebel ukirnya, furniture carvingnya Jepara itu boleh dikatakan unik, rumit, halus, sulit untuk ditiru. Motifnya itu ya? Iya betul. Sulit untuk ditiru. Banyak kabupaten kota yang lain seperti Jepara meniru, tapi tetap tidak bisa. Kalau Jepara kan 16 kecamatan ini ada ukirnya semua, termasuk di Karimun. Saya pernah datang ke Karimun dulu, ternyata ada kelompok yang ini bikin itu loh. Kerajinan ya. Buat turis ya, Pak. Betul, untuk turis. Jadi untuk tongkat itu, tongkat komando atau itu ada ukirannya. Termasuk ada yang burung, ada yang naga itu ukuran. Makanya 16 kecamatan di Jepara semuanya ada carvingnya. Ini kan keren. Nah, Karimun Jaya yang di seberang sana ternyata ada juga. Gitu. Iya. Nah ini tidak tertutup hubungan bagi teman-teman adik-adik KPI gitu ya. Artinya ukir itu kan tidak harus yang lama, tidak harus yang rumit, yang simpel pun bisa ukir. Karena ukir itu sendiri kan
raw material atau bahan baku atau benda kerja rata, dibuat tidak rata memakai alat tajam, pahat itu pahat, itu sudah ukiran. Itu definisi sederhananya begitu. Nah, tidak harus yang rumit, tidak harus yang sulit, semuanya bisa melakukan. Tapi saya biasanya melihat ini Pak, sedikit ya Pak, cerita pernah nonton di YouTube, itu kadang di Cina itu ada ukiran tapi model kayak apa ya Pak ya, bukan ngukir ya, tapi lebih ke mesin gitu Pak. Itu tetap berbeda ya Pak ya? Oh beda, oh ya. Sekarang dengan adanya teknologi, jadi ada CNC carving. Apa itu CNC? Yaitu komputer numeric control. Jadi kontrolnya pakai angka-angka, carvingnya ukir. Ya, itu ya memang Jepara sudah punya banyak. Ya. Termasuk di kampus kita di desain produk sudah punya CNC. Oh, sudah punya. Sudah punya. Jadi bisa dites itu. Ya, itu artinya apa? Dia bikin desain, bikin gambar itu. Memang dalam itu percepatannya cepat sekali. Iya, betul. Cepat sekali. Hanya saja antara produk manual dan produk mesin, itu kan mesin kan, itu berbeda. Mungkin dari segi seni ya Pak ya? Betul. Seninya. Jadi kalau di Jepara saya memberi satu informasi yang sifatnya edukatif, itu berarti Jepara itu ukirannya dibagi dua, yaitu untuk kebutuhan industri mass product. Mass product ya harus pakai mesin. Kalau orientasinya adalah seni, berarti ya manual. Tetap manual ya? Manual. Artinya atau perpaduannya setengah mesin untuk globalnya, nanti detailnya pakai manual. Baik, diperbaiki sama manual lah, lebih iya betul gitu. Sentuhan akhirnya tetap manual. Nah, karena berbeda tetap ya. Tadi kembali yang mesin-mesin Cina tadi, betul itu sudah artinya sudah merajai. Termasuk di Jepara sudah banyak teman-teman industri sudah menggunakan CNC ukir, dan itu memang made in China yang betul. Kalau yang made in Jerman, made yang lain itu relatif mahal. Sekarang progres yang terkini ada dari UGM itu, dari UGM katanya CNC di kisaran 5 juta. Tapi belum dipublish, belum di market share-nya belum dilempar ke pasar. Kalau harga mungkin di Cina itu berapa Pak? Mahal? Nggak semal, masih puluhan berarti ya Pak? Oh, ratusan masih. Ratusan? 100 sampai 200. Tapi kapasitasnya kan high. Oh, besar ya Pak? Iya besar. Jadi saya punya teman di Semarang itu, pemilik itu gebyok 2,5 meter kali 3 meter, itu selesai dalam 6 hari. Kalau manual itu ya 3 bulan. Perbandingannya sangat jauh ya. Itu begitu. Jadi, dan itu berani dites. Ayo kita lihat, prosesnya kita lihat awal sampai jadi. Nah, itu makanya CNC itu cocok untuk yang high quantity. Yang untuk mass produknya itu di CNC, kalau yang ada sentuhan seninya tetap manual. Iya, berarti tetap seni atau manualnya tetap ada tempat lah Pak untuk itu tetap ada. Walaupun mesin udah banyak sekali, di mana-mana udah canggih, tapi tetap sentuhan dari tangan manusia itu beda gitu ya. Betul. Mungkin kita sambung Pak tadi di Mas Wiwit yang udah memberikan dukungan. Bagaimana proses usulan penetapan Hari Ukir? Apakah sudah resmi Pak? Nah, kemudian apakah berdampak pada pengakuan nasional atau sampai internasional pengukir Jepara, misalnya sebagai warisan tak benda tingkat dunia? Apakah itu nanti kemudian menjadi seperti itu atau sampai mana gitu Pak? Jadi itu tadi yang saya ceritakan tadi kan ibarat mata rantai, satu mata rantai ya. Ini mata rantai kedua di eranya Mas Wiwit ini. Jadi kita apresiasi yang tinggi ke Mas Wiwit, bupati kita yang masih muda, karena saya tahu salah satu materi kampanyenya adalah bagaimana pemberdayaan di sektor UMKM, UKM atau di mebel itu. Kalau di breakdown sampai ke bawah, ketemunya ya mebel ukir itu dari sisi pelestarinya. Nah, ini kan ketemu dengan Yayasan Peluk, sehingga kita banyak berdiskusi, termasuk tadi yang klaim tanggal 20 Agustus tadi, yang Hari Ukir Nasional tadi, itu nanti akan kami usulkan ke pemerintahnya Mas Wiwit ini untuk mendapatkan semacam justifikasi dari Pemkap itu. Nah, dari Pemkap itu nanti kan kalau sudah
pengakuannya sudah melebar ya kan. Ini Ya. baru sepihak dari kami. Ya, betul. Dari kami. Nah ini nanti akan kami ajukan ke Pemkab. Nah, Pemkab itu nanti syukur-syukur bisa mengajukan ke pusat sana. Pusat, ya. Sehingga apa? Sehingga hari ukir itu ya memang diakui secara nasional. Nah, tadi yang tanggal 20 itu sebetulnya itu tidak harga mati. Tidak harga mati ya. Karena tadi saya ceritakan, Kartini pameran di Den Haag itu tanggal 9 Juli sampai 21 September. Ya, kenapa 20? Karena 20 masih di ruang itu. Nah, kami ada masukan kalau dimulai di hari pertama bagaimana? Itu akan luar biasa. Akan 9 Juli. Yeah. 9 Juli. Karena kemarin terus terang gini Mas Yul. Loh, kenapa 20? 20 April, pada 21 April itu Kartini. Kartini ya, betul. Loh, yang namanya Hari Kartini itu, orang seluruh Nusantara ini, orang dihebohkan terutama salon, itu panen raya. Panen raya. Betul, Pak. Iya, karena saya punya anak itu ya kalau yang menjelang subuh ya atau bahkan antrinya malah sampai dini hari sampai pagi itu. Demi untuk melaksanakan Hari Kartini. Hari Kartini. Jadi luar biasa apresiasi terhadap Kartini sudah luar biasa. Nah, ini makanya ada usulan dari berbagai elemen stakeholder yang kami discuss itu kalau bisa diusulkan jangan di Agustus itu. Toh nanti misalkan startnya pameran Kartini di Den Haag itu kan 9 Juli. Jadi kami akan mengusung langsung 9 Juli itu bagaimana Sultan. Di samping itu 9 Juli itu agenda daerah dan agenda nasional itu kelihatannya tidak terlalu banyak ada agenda. Sehingga ini rasional. Nah, katanya dengan ke dunia tadi ya. Ke dunia. Untuk nantinya, ke depannya gitu. Ya, ke depannya. Jadi ya, terus terangnya begini. Jadi ini kan berlanjut Mas ya. Keberlanjutan ini kebetulan ukir itu kan bagaimana untuk supaya eksistensinya diakui oleh dunia. Berarti kita otomatis ke badan budaya internasional, berarti ke PBB, ke UNESCO kan gitu. Nah, kita sedang ke sana. Sedang ke sana. Jadi program kita itu kami lewat yayasan Mbak Lestari itu, Mbak Rere itu, kami sedang menggagas bagaimana ukir Jepara itu didaftarkan ke UNESCO. Dan gini sedang berproses. Prosesnya itu berarti apa istilahnya super serius. Bukan hanya serius, tapi super serius. Karena apa? Karena form-form yang ada itu, yang formnya jelas bahasa Inggris. Walaupun kita translator boleh ya. Iya boleh. Tapi kan yang namanya translator itu kan tetap harus kita mengedit ulang ya, harus kita jelimati dulu. Pas enggak? Karena ini carving karena budaya. Jadi sesuatu yang kita jawab di form itu harus jeli. Pengalaman saya pernah ini karena saya termasuk yang kebetulan dipercaya untuk membuat yang ngisi form form dari UNESCO itu. Itu ya memang Mas, istilahnya form atau word itu unlimited. Misalkan 300 word, ya harus 300 word. Kebetulan saya dosen Unisnu, dosen DP, saya diserah itu ya saya menyebut Unisnu. Saya menyebut desain produk. Saya menyebut dan itu terbanyak. Dalam 300 word itu saya menyebutnya Unisnu terbanyak itu. Ya boleh toh, itu kan boleh ya. Boleh kan? Di samping itu Yayasan Peluk saya sebut. Karena saya yang buat ya saya Sutarya ini kan orang Unisnu. Akhirnya institusi kita blow up. Dan saya pikir itu tidak salah. Ya. Jadi ini nunggu justifikasi keputusan dari UNESCO, kita tunggu Mas. Dan ini kita di saat revisi. Jadi saat ini saya ya sedang mengisi, sedang komunikasi dengan timnya Bu Rere di Jakarta. Oh gitu. Ini berarti udah proses ya Pak, berarti udah proses ya. Ini benar-benar serius untuk masuk warisan budaya tadi ya. Betul. Jadi kita all out untuk ke sana. Oke, Sobat KPI, seperti itu tadi perbincangan kita di segmen pertama dengan Pak Sutarya. Tentunya dari seluk-beluk tadi adanya peluk ya Pak ya. Adanya peluk bisa melestarikan ukir di Jepara ini sampai bagaimana pemerintahan Jepara ini untuk
terus maju, bagaimana supaya warisan tak benda ini, warisan budaya tak benda ini yang berupa seni ukir ini bisa sampai ke UNESCO. Semoga terlaksana ya Pak ya. Amin, amin. Oke, Sobat KPI, nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Di penghujung sana itu sudah ada tanaman durian gitu ya Pak ya. Sudah ada menambah daya tarik para calon mahasiswa untuk Bincang pagi bersama kami di sini. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Oke Sobat KPI, kembali lagi di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke Sobat KPI, tetap semangat ya pastinya di segmen yang kedua ini. Tentunya pembelajaran kita akan daging semua pastinya. Ya, seperti itu ya Pak? Oke ya, pastinya. Karena ukir Jepara ini banyak nih anak-anak muda gen alpha mungkin ya, yang masih anak-anak kecil harus tahu biar ukir tetap berjalan. Tadi di segmen 1 kita bicara mengenai kemajuan ukir Jepara, tentunya dengan disambut Pak Wiwit dan Bu Rere juga ya. Kali ini kita akan membahas nih Pak. Di sisi lain ini ada berita gembira kemarin, mungkin yang ada di berita Jepara ya, tentunya ribuan anak pengukir di Jepara menerima beasiswa program Indonesia Pintar sebagai bagian dari upaya pendukung pendidikan dan pelestarian seni ukir Jepara. Nah, ini gimana nih Pak, menurut Bapak bagaimana dengan program ini? Pak Wiwit membuat program seperti ini untuk menjaga warisan ukir agar tidak punah sampai seperti ini Pak. Baik, terima kasih Mas Wiwit, Mas Jun. Ya. Ini Mas Wiwit ini ceritanya begini. Loh kok itu kok bisa langsung ya program Indonesia Pintar ya? Iya. Ya. Itu sebetulnya di Jepara itu ada 10.900. 10.900.
PIP. Iya. Itu yang 2.500 itu wabil spesifiknya khusus untuk tukang ukir. Oh. Orang tuanya, anaknya tukang ukir. Ya misalkan tukang ukir, loh itu ternyata serapannya tuh tidak melampaui, tidak mencapai 2.500 Mas. Ya. Berapa? Berada di 1.508. Artinya masih 992. Kurang Berarti, loh, Pak. ternyata apa? Loh, itu kami sudah gerilya. Kami sudah gerilya tukang ukir desa-desa ada 192 desa kelurahan di kabupaten ini. Kami sudah lewat indak. Kami tetap kerjasama dengan dinas terkait. Karena pendataan itu kan tidak setiap orang berhak untuk mendata kan. Ya, betul. Nah, harus ada prosedurnya sendiri sendiri. Nah, dalam hal ini indak. Indak itu data yang terakhir terkini itu 7.200 tukang ukir di Jepara. Itu bukan kakak, tukang ukir. Berarti ada yang satu kakak, dua orang, 3 orang. Seperti saya ini ya masuk. Ya, termasuk ya berarti. Termasuk saya. Terus anak saya juga masuk karena bisa. Karena saya kan banyak orang yang tidak percaya Sutarya bisa ngukir. Loh, saya kelas 3 MI itu aja sudah ngukir ya. Sudah dapat uang saya. Ya, terus ya, artinya kembali tadi, kenapa kok serapannya dijatah di plot 2.500 kok hanya 1.508? Kurangnya bagaimana? Terus bagaimana? Karena apa? Karena ternyata kita sudah all out, Mas. Sudah menggerakkan semua elemen, semua teman-teman adik-adik yang katakanlah punya anak bakat ya, Pak. Ya bakat. Ya orang tuanya sudah kami di Pelok itu kan sudah punya jaringan di seluruh Jepara ini seluruh Jepara. Kami punya anak namanya katakanlah Paguyuban Prabangkara. Itu anak kami. Terus ada kami yang pas di tanggal 40 Agustus kemarin di Kartini Beach. Pantai Kartini ya. Di Pantai Kartini kami juga mendeklarasikan ada paguyuban perempuan Kartini, pengukir. Pengukirnya, ya semuanya perempuan. Jadi ada Prabangkara tadi, itu cowok-cowok. Ya. Terus yang Kartini, ya cewek-cewek. Bisa ngukir, Pak? Yang kami ambil dari juara-juara itu. Juara-juara yang tahun 2024 waktu itu di Taman Makam Pahlawan di sana. Di Pengkol atau naik ke Pengkol itu yang kami jadikan pengurus. Artinya apa? Komunitas cowoknya ada, komunitas perempuannya, dan itu betul-betul the real bisa mengukir karena para pemenang. Nah, ini kan mereka kan punya anak. Nah, sudah punya anak, baik di SD atau sampai ke SLT akan. Ya pasti. Itu silakan itu nanti dilakukan di PIP itu. Sudah begitu, sudah ke semua jaringan, tapi ternyata tidak tercapai. Kuota 2.500 khusus untuk tukang ukir itu tidak terpenuhi. Ya, tapi untuk tahun depan insya Allah kami akan beri lagi. Karena begini, Mas, karena pengukir yang 7.200 tadi itu kan ternyata kan itu saya yakin itu masih tersisa. Atau tersisa artinya belum ke data. Mungkin terlewati ya. Masih banyak yang belum ya. Banyak. Karena apa? Karena begini. Ukir Jepara itu tetap eksis. Saya selalu ukir Jepara itu tetap eksis. Sampai kapan, Pak Sutarya? Ila yaumil qiyamah. Saya berani begitu. Amin. Iya. Karena apa? Karena indikatornya, tanda-tandanya tetap. Sekarang tiap hari, tiap malam, tiap pagi, itu kan ada orang yang loading terutama loading mau ngirim barang ke luar kota kan. Pasti, Pak. Pasti kan? Iya, pasti. Itu 90% ukiran. Iya, memang. 90% dari produk yang diangkut ke Jakarta keluar Jawa itu ukiran. Artinya apa? Berarti proses ukir itu tetap berjalan. Iya toh? Ini real. Jadi tapi ada teman-teman atau wah ini tukang ukir berkurang betul dari persentasenya dari kuantiti. Oke. Tapi tetap berlangsung, tetap berlanjut. Proses ukir di desa-desa itu masif, Mas. Masif, artinya cetok, berjalan terus, dan itu regenerasi. Seperti saya dulu belajar ukir itu
pertama-tama bikin asbak itu tidak ada yang ngajari bisa kok. Dan itu ternyata di desa saya di pelosok-pelosok masuk gang itu ternyata ada anak-anak seperti itu, niru-niru orang tuanya ternyata bisa. Contohnya saya dulu bisa. Sehingga saya konangan bapak saya, "Duh, saya ngajari siapa? Mboten wonten, Dek." "Duh, kok iso?" Sehingga dengan begitu akhirnya saya dikirim ke kakek saya untuk belajar ngukir yang beneran. Tapi kalau dulu tuh berarti kayak ukiran orang mengukir itu harus ya Pak, wajib ya Pak. Kalau dulu zamannya betul. Antar ya kan? Iya. Zaman saya kan bukan milenial. Iya, betul. Bukan Gen Z, ya Gen Z. Masih di bawahnya lagi. Gen Z. Apalagi Alpha ya, iya. jauh. Tapi anak-anak saya kan di generasi itu. Nah, iya, betul. Itu artinya apa? Kalau tidak ngukir, nggak keren. Zaman itu. Jadi habis sekolah itu istilahnya ngenek nyantrik latihan ukir itu ke semua tetangga kan hampir semuanya mengukir itu. Mengukir semua. Jadi tukang kayu itu kalah, tukang ukir mayoritas. Sekarang kan terbalik. Ya. Banyak yang ke tukang kayu atau mungkin sekarang yang masih fisiknya masih bagus ke pabrik ya gitu. Ya. Itu jadi tantangan kita ke depan. Tapi untuk tadi ya Pak, yang anak-anak mungkin yang menerima program dari Mas Wiwit terutama ya Pak, untuk beasiswa tadi, itu anak-anaknya mungkin nanti akan diarahkan nggak Pak, ada pelatihan pengukir atau apa gitu supaya juga bisa mengukir seperti orang tuanya seperti itu? Ya, itu. Menurut saya bahasa saya adalah mandatory, artinya wajib. Karena apa? Karena adik-adik ini kan menerima fasilitas dari negara tadi lewat Bupati Mas Wiwit itu. Artinya apa? Ya ibaratnya kita nitip ke istilah sesuatu yang sifatnya apa ya, budaya. Sifatnya ya lokal jenis kita kan ukir itu kita titipkan ke itu. Makanya kita berikan beasiswa itu. Harapan kedepannya itu ini jadi kader gitu. Jadi kader. Kalau tidak kan percuma kan. Kita membiayai itu, siap. Tapi ya next time-nya itu ya dukung program negara toh, program Mas Wiwit. Kan begitu. Kalau tidak kan tidak kami tersambut. Ya ini yang kami bangun. Kami bangun dan kami pesan ke orang tuanya itu, ya nanti pada akhirnya ya tetap itu melestarikan ukir. Dan kita jangan khawatir. Di Mulok sekarang, kalau Mulok yang kemarin-kemarin itu memang betul ada kendala di kurtilasnya, kurikulum 13. Tidak bisa Mulok ukir itu dimasukkan ke sana. Tapi kita masih pesan ke guru-guru prakarya itu tetap tidak ada ukir tulisannya, tapi pelaksananya tetap mengukir. Itu sudah. Nah, ini nanti ini akan lebih wow lagi dengan rasanya gerakannya Mas Wiwit dan Bu Rere dan Peluk ini akan masif lagi, lebih cetol lagi. Jadi nanti pasti ada itu. Berarti ada programnya ya Pak nanti untuk anak-anak ini tadi supaya bisa untuk mengukir. Betul. Ya. Apalagi nih Mas Zul, ini Peluk itu kan habis punya gawe besar. Yaitu kapan? Yaitu 30 Agustus kemarin. Itu kan bikin lomba yang WO itu. Ya. Karena apa? Karena kami mencatat peserta yang berpartisipasi itu ada 740. Itu terbagi dari ada TK mewarnai. Jadi mewarnai ukiran. Ornamen itu diwarnai. Itu kami sudah memberikan satu pembelajaran pengenalan anak-anak TK itu. Bentuk ukir tadi ya. Bentuk ukir ornamen itu sudah kami kenalkan. Dan itu bagus-bagus itu karyanya. Kita nggak percaya kalau itu yang bikin anak-anak TK. Karena di Jepara itu sudah berjalan begini. Anak-anak TK itu yang kelas-kelas petarung untuk lomba itu mereka mencari sanggar-sanggar mewarnai atau lukis. Itu di Jepara banyak Mas Zul. Jepara banyak. Karena kami kan di Mantingan itu setiap hall itu ada lomba warna itu. Khusus hall itu, Pak. Setiap hall. Ya yang khusus anak-anak TK itu, PAUD TK. Itu karyanya bagus-bagus. Ternyata yang bagus itu dia punya sejarah, dia ikut sanggar A, ini ikut sanggar B. Dan itu sudah, itu Jepara. Jadi Jepara dari sisi regenerasi the best.
Sebenarnya ada ya untuk teman-teman di luar sana, anak-anak di luar sana lewat sanggar-sanggar tetap ada gitu. Iya. Kalau kita dilatih, dikasih fasilitas pastinya ada. Pasti. Iya, terutama nanti untuk keluarga yang sudah mendapatkan beasiswa nih, udah siap-siap nih untuk nantinya bisa ya mengikuti program dari pemerintah untuk terus melanjutkan ukir mulai dari bapaknya, anaknya, karena kita yakin bahwasanya ukir tetap eksis ya Pak di dunia sampai kapanpun, yaumul akhir nanti. Yaumul akhir. Amin. Seperti itu. Terima kasih Bapak udah menjelaskan panjang lebar mengenai program dari Mas Wiwit ini ya Pak ya. Tentunya kita akan kembali lagi di segmen yang ketiga atau segmen terakhir, nantinya juga closing statement dari Pak Sutarya luar biasa, nanti kita tunggu ya. Kembali lagi di Bincang Pagi. Pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama kami di sini. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. makanan sampai dengan daster juga. Nah ini yang kemudian menjadikan kita semua prihatin. Maka sungai yang membelah yang kebetulan airnya jernih, bebatuan bagus, maka kita sudah bertekad menjadikan kita ini punya program namanya Pak Ketum KKB. KKB itu Kali Kita Bersih.
bersama kami di sini. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Oke, kembali lagi di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke, Sobat KPI yang saya hormati, saya cintai tentunya yang ada di rumah, yang masih stay di segmen terakhir kali ini. Kita akan membahas yang tadinya sudah daging-daging dan akhirnya terakhir ini, segmen terakhir kita akan membahas mengenai motivasi nih. Biar teman-teman Sobat KPI yang ada di rumah nantinya bisa semangat dalam menjalani hidup juga, dan ukiran Jepara ini juga akan dilestarikan oleh Sobat KPI yang ada di rumah. Seperti itu. Untuk tadi kita sudah membahas ya mengenai hari ukir, pameran, dan beasiswa. Sekarang kita mau lihat ke depannya nih Pak Star ya. Oke. Sebagai bagian dari pelestari seni ukir, apa nih Pak strategi, langkah yang paling efektif agar seni ukir di Jepara tidak hanya dilestarikan sebagai tradisi, namun juga tetap berjalan walaupun seiring zaman yang berubah ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Zul. Ya. Jadi ini untuk regenerasi, next generation, itu berarti harus kita tata. Di Peluk, di yayasan kami itu sudah memberikan satu pembelajaran di tingkat SMP, SMA, dan seterusnya. Dan itu ingat, kita volunteer ya. Kami di yayasan itu volunteer, kami membuat pelatihan di tingkat SMP, SMA, dan seterusnya itu juga volunteer. Ya tentu saja ketika action itu, ada costing, ada biaya yang muncul di sana. Ya. Nah, biaya bisa kita rembuk. Kembali ke program tadi, kita di Peluk itu kan ada setiap tahun itu membuat sesuatu yang sifatnya regenerasi, sifatnya pelestari, yaitu dengan mengadakan lomba. Jadi lomba ini kan tetap yang kita bidik itu yang mayoritas kan siswa-siswi. Ya. Jadi ya contoh kemarin di samping TK itu mewarnai itu toh, itu kan ada mengukirnya. SD itu sudah mengukir, SMP sudah mengukir, SLTA mengukir. Yang umum ini cipta karya produk souvenir, Mas. Jadi nyoto, tidak dibawa dari rumah, tidak, tapi di situ action 0 sampai selesai. Nah, untuk yang SD tadi, tentu saja SD itu kami sudah biasa setiap tahun ada event ini. Bahkan kemarin di Hardiknas itu dari Dikpora itu juga mengadakan lomba yang sama. Ya tentu saja soundingnya ke kami ya. Soundingnya ke kami. Bagaimana Pak Sutarya ini, bagaimana blog ini, bagaimana ini supaya desainnya bagaimana. Nah, akhirnya discuss itu ada sounding, akhirnya muncul. Itu ada versi dari Dikpora itu juga mewajibkan peserta-peserta dari SD itu semuanya ikut. Delegasi gitu ya Pak? Iya, di delegasi itu. Itu SD. Kalau saya kan komite di SDN 2 Mantingan ya. Oh, iya. Anak-anak saya giring ke sana. SDN 2 Mantingan. Saya kan orang Mantingan. Saya wong desa. Wong desa tapi rezeki kota. Amin. Iya. Artinya apa? Ini kalau kita mau memberdayakan mereka, itu pasti mau mereka kok. Ya. Apalagi dengan nanti ke kota begini-gini. Dan itu yang ikut bukan hanya di bawah 10, tapi bisa 20, bisa 30. Gitu. Itu yang SMP juga begitu, SMA saya juga kemarin ini yang peserta tertinggi itu dari SMKN 2 Jepara. Dari SMIK ya zaman itu ya. Itu yang ikut 54. 54. Jadi ikut ke sana semua. Terus yang kedua SMA Semansara.
Jadi sekolah menengah SMA tingkat 1 Jepara atas itu ya? negeri 1 Semansara. 45 orang di situ. Padahal SMA loh Mas. SMA favorit yang anaknya manja-manja. Iya. Kak, lo kok bisa? Bisa karena komitenya kan saya. Akhirnya saya kondisikan bagaimana Bu, ini Bu, saya mau ngirim, pertama ngirim 2. Ya. Ngirim 2. Lo kok 2 Bu? Saya tidak mau kalau 2. Saya Nambah. deal sampai 45. 45 itu. Itu mereka mayoritas tidak bisa ngukir. Tapi kita kan bukan itu tujuan. Tujuannya kita menanamkan mereka supaya senang dulu. Ya betul. Nah, senang dulu, mereka senang. Itu ya terus saya begini Mas. Pahatnya segala macamnya dari saya semua. Karena saya punya stok itu untuk pelatihan yang 40 orang itu bisa. Oh. Akhirnya wis pasah pokoknya Pak Sutarya, sing penting anak-anak yang penting anak-anak itu ready pada mau. Iya. Akhirnya digiring ke sana. 45 loh Mas. 45. Itu maksud saya adalah regenerasi. Jadi kami menanamkan di tingkat TK sampai SLTA itu dalam rangka untuk bagaimana supaya mencintai ukir. Budaya ukir itu harus kita tanam sejak awal. Terus yang souvenir tadi. Ya. Souvenir itu Untuk umum itu ya. Untuk umum. Umum itu perempuan laki-laki kita jadikan sama. Jadi kami menggagas itu souvenir, yang namanya souvenir itu kan portable ya. Artinya mudah dijinjit, anak perlu langsung bawa pulang. Itu kami harganya juga kami batasi. Hanya 50.000 maksimal. Oke. Nah, lombanya. Banyak karya yang bagus, gede-gede dan jadi. Tapi kan tidak sesuai kriteria. Oh. Ya tidak juara. Iya. Ya itu ya, artinya apa? Ketika lomba sesuatu itu kan ibarat soal peserta itu menjawab soal kan. Ya. Kalau menjawabnya tidak benar, kan otomatis tidak masuk nominasi kan. Ya. Nah ini. Jadi ikut lomba itu harus membaca kriteria. Kriterianya bagaimana? Oh kriteria kok tidak boleh lebih, harga jualnya tidak boleh lebih 50. Ya harus kita jawab. Itu kan dari besaran atau besar kecilnya produk itu kan. Ya, itu regenerasi. Jadi di samping itu kami tetap itu yang sifatnya umum. Yang pribadi saya regenerasi pada anak saya. Anak saya itu anak saya itu S1-nya saya dari Semansara. Ya, Semansara. Tak masukkan ke isi. Kriya seni. Kriya seni itu ya gampangannya ya ada ukirnya, ada furniturnya. Ya. Itu S1. S2-nya saya lanjut ke sana. Anak saya sampai itu mau di sana. Dan alhamdulillah sudah selesai S2-nya. Insya Allah nanti kapan-kapan dapat jadwal di sini. Oke. Ya. Agendakan. Artinya apa? Dalam membuat generasi next ini betul-betul harus masif. Kalau hanya ngomong enggak. Kalau Sutarya kan ya ngomong ke publik, ke teman-teman. Tapi anak saya juga saya untuk dan itu karya-karyanya itu juga dari Masjid Mantingan semua. Termasuk saya. Saya pada waktu itu 98 itu bikin karya itu Masjid Mantingan. Kan juga ada karya pameran Mas. Ya. Di zaman diisi itu, termasuk desain produk itu karya itu bikin karya yang saya motif, yang saya ambil itu ornamen Masjid Mantingan. Termasuk anak saya S1 dan S2-nya. Berarti lebih ini ya Pak ya, langkahnya itu memperbaiki generasi ini dulu ya. Pak. Betul. Untuk suka mengukir dan lain-lainnya gitu ya. Betul. Wow. Terus yang adiknya saya masukkan ke UNES. UNES masuk di kafe. Ya toh, mirip-mirip dengan ini ya. KPI dan kafe kan mirip. Sama-sama pakai kamera ya. Iya, betul. Ya. Itu juga yang digarap juga Masjid Mantingan, Mas. Artinya lokal jenius Jepara itu tetap ukir tetap di Mantingan. Karena starting point ukir Jepara itu Masjid Mantingan. Saya tidak cerita bagaimana Masjid Mantingan. Ini segmen beda ya. Segmen berikutnya. Beda. Karena itu dari sisi historisnya. Kenapa ukir Jepara? Ukir Jepara berarti harus cerita Mantingan. Mantingan seperti apa? Next time. Nah, gitu. Wah. Nah ini nih Kak, Pak, ini terkait mengenai peran pelestari ukir Jepara seperti kemarin
Bapak dan juga kemarin ada Ibu Rumini yang juga datang ke Bincang Pagi. Kira-kira bagaimana industri ukir dan furniture Jepara memadukan tradisi dan inovasi? Ya, ini berkaitan mengenai sekarang kan lebih suka ada yang minimalis atau mungkin ukirannya seperti apa? Itu gimana, Pak? Oke, siap. Jadi minimalis sekarang itu style ya, atau gaya. Dan itu jadi tren. Jadi tren itu ada kecenderungan orang tuh milihnya pasti minimalis. Baik itu di arsitektur atau di furniture, atau mungkin di baju ya, nggak tahu. Oke, itu ada ceritanya Mas Yul. Itu ceritanya itu ada Skandinavia. Skandinavia itu kelompok anak muda, kelompok desain di Eropa sana. Ada Norwegia, ada Denmark, ada Skandinavia. Itu mereka itu kelompok-kelompok kreatif, pemuda kreatif yang setiap hari itu bagaimana new design. Setiap bulannya new design. Setiap tahunnya meluncurkan produk yang new design. Dan semuanya adalah minimalis. Minimalis dari sisi raw materialnya, bahan bakunya. Kalau mungkin dipadukan dengan bahan pendukung, ya di bahasa industri adalah komaterial ya, bahasa industrinya. Itu bisa dipadukan. Nah, itu kita adopt. Kita ambil. Jadi kita di Jepara itu, yang minimalis itu kita bukan bikin sendiri, tapi ngambilnya dari Skandinavia style atau new design Skandinavia tadi. Artinya apa? Jepara dan global dan dunia itu ketemu. Kita nggak sembarang bikin sak maunya juga enggak. Jadi adik-adik di desain produk itu, kami ajarkan itu ya, yang itu masternya dari itu. Tapi yang di desain produk kita itu tidak boleh sama dengan yang ini. Harus ada pembeda. Inovasi itu ya, Pak? Harus ada di innovation. Jadi orang yang terkenal amati tiru modification. Nggak boleh plagiat lah. Nggak boleh. Termasuk ketika kita nulis tulisan itu kan nggak boleh plagiasinya tinggi, nggak boleh. Ya, itu yang kami. Terus bagaimana untuk regenerasi termasuk inovasi ukirnya? Inovasi ukirnya. Saya 2013 ke Nanning Cina itu. Itu tempat show carving-nya Mas Jun. Itu di Guangzhou University. Guangzhou University itu ya kalau di Indonesia ya isi Jogja. Kalau di UNESCO ya desain produk ini. Jadi mahasiswinya itu bikin produk, bikin ukiran. Yang di sana pada 2013 yang dibikin adalah dia bikin coret-coretan itu. Coretan dari MDF. Dari MDF kayak tripek tapi yang dari sepuh itu. Itu hanya dicoret itu aja. Itu ukir. Itu sudah ukir. Sudah. Kembali ke definisi ukir tadi. Material rata dibuat tidak rata menggunakan alat tajam itu kan ukiran. Itu sudah ukiran. Ya, ini yang kami terapkan nanti untuk supaya adik-adik generasi berikutnya itu kedepannya itu suka. Ya kita jangan berat-berat kita ngasihnya. Iya, betul. Supaya mereka tertarik. Supaya simpel gitu ya berarti ya. Simple, supaya bisa masuk. Nah, itu yang kami canangkan ini. Canangkan dan kami kedepannya juga insya Allah nanti yang penting sinergi Mas. Nah ini Pak, penyemangat nih Pak. Apa nih penyemangat untuk para pemuda Jepara agar tetap melestarikan ukir? Mungkin pesan-pesan nih Pak dari anak muda biar tetap bisa untuk suka ukiran. Gitu. Baik, untuk motivasi ke depan, jadi ya kita kan anak muda itu memang animo ke ukir itu dari generasi ke generasi itu berkurang. Tapi jangan khawatir, don't worry. Jadi ke depan ukir kita Jepara, yang penting suka dulu. Cinta dulu pada budaya ukirnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mencoba membuat kreasi baru yang sifatnya desain atau ornamen. Bisa Pak, bisa. Setiap orang yang lahir ke bumi ini diberi kelebihan untuk membuat kreasi. Dan membuat ukiran atau ornamen itu juga kreasi. Terus yang ketiga, dari itu follow up dari gambar tadi, ornamen tadi dibuat yang sederhana. Dibuat yang sederhana terus nanti lewat program lewat komputerisasi kita sehingga anak-anak nanti senang. Karena terus terang kan anak-anak itu tidak mau itu kan kerja kotor kan. Bukan kotor. Sekarang ada ukir yang tidak kotor. Ya termasuk CNC itu.
Jadi CNC carving itu kan tidak kotor. Kan mengendalikan pakai komputer, pakai kontrol enter dan semua jadi. Jadi jangan khawatir adik-adik, anak-anak yang katakanlah ya mau masuk, sebetulnya masuk ke dunia ukir, desain produk, kok takut nanti kotor. Tidak ada yang kotor sekarang. Sekarang digitalisasi di era ini, kita akan menyiapkan program-program yang sesuai dengan kekinian. Ya, gitu mungkin, Mas. Ya, mungkin lebih simpelnya nih untuk sobat KPI biar bisa menerka nih. Yang pertama adalah cinta. Nah. Cinta. Kalau udah cinta itu ya dikejar terus ya Pak. Ya, betul. Ya, betul sekali. Yang kedua, nggak usah mikir ukir itu harus seperti ini, harus seperti itu. Karena corak aja tadi udah bentuk ukir gitu kan. Coretan itu juga ukiran gitu. Jadi teman-teman nantinya bisa untuk mempraktekkan, bisa untuk ikut di tentunya di peluk ya Pak ya. Di peluk nanti bisa untuk acaranya setiap tahun, apalagi ada lomba-lomba ukirannya seperti itu. Mungkin yang terakhir nih Pak, pesan untuk pemerintah terhadap pelestari seni ukir di Jepara ini Pak. Ya, baik. Jadi saya masih teringat sekali. Jadi kalau Jepara itu ingin berdaya, pengen go internasional, pengen hebat, itu saya masih teringat sekali zamannya Pak Broto, zaman Pak Broto, Pak Wakil kita itu, sebetulnya kita itu sudah membuka kelas ukir di SMK Negeri 2 Mas. Oh. Sudah buka, dapat 2 kelas. Tapi ternyata ketika kita sounding ke Diknasannya, ternyata tidak diakui, tidak ada cantelannya di sana. Duh, bagaimana? Kalau begitu ya, dong, akhirnya begini. Kalau begitu berarti ya harus bikin cantelan. Karena begini, karena SMKN 2 itu dulunya kan semik. Di era saya masuk itu kosmik. Sebelumnya itu kan STM dekorasi ukir. Ya. Sebelum itu STM di era Belanda. Jadi itu tua itu. Kenapa Belanda aja bikin itu? Ya, ini sekarang kan. Nah, ini ada semangat untuk menghidupkan yang akan bikin prodi yang khusus ukir. Dan ini kita sudah istilahnya sudah menggodok. Insya Allah gagal. Insya Allah sukses. Kegagalan itu sudah sejarah yang masa lalu. Betul. Kita next ini akan buka kelas ukir. Oke, seperti itu Sobat KPI yang ada di rumah. Perjalanan kita, perbincangan kita dari segmen 1, segmen 2, segmen 3 nantinya bisa untuk dicerna baik-baik. Seperti itu ya Pak Sutara. Okay. Terima kasih juga untuk Pak Sutara yang udah hadir tentunya di Bincang Pagi, walaupun kantornya juga di sini ya, di atas ya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Zulfikar Ahmad. Nantinya di edisi nanti selanjutnya kita akan bertemu kembali. Tetap di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI.